Menurut praktik akupuntur Tionghoa, ujung saraf di kulit kepala terhubung dengan saraf di jari. Jadi setiap kali kamu menggosokkan kuku, hal ini merangsang pertumbuhan rambut karena membantu meningkatkan aliran darah. Menggosokkan kuku membantu menghentikan rontok juga. Mungkin butuh 3-6 bulan agar hasilnya terlihat, tapi intinya lakukan secara rutin. Mengejutkannya, hal sederhana ini bahkan bisa mencegah kemunculan uban di usia muda berkat peningkatan aliran darah. Perubahan positif lain yang mungkin kamu sadari jika menggosokkan kuku setiap hari adalah folikel yang sudah tidak aktif hidup kembali. Jangan harap terjadi perubahan langsung setelah kamu mulai menggosok kuku. Ini proses yang lama, sampai 9 bulan, tapi hasilnya sepadan. Begini caranya. Pertama-tama, bentuk setengah kepalan tangan, ibu jari harus berada di luar. Setelah kuku bersentuhan, gosokkan dengan kencang selama 5-10 menit. Ini disebut balayam yoga dan ini ampuh jika dilakukan dengan benar. Jika kamu suka yoga, coba deh asana yang membantu pertumbuhan rambut juga. Mungkin yang terbaik adalah standing forward bend. Berdiri tegak, pastikan kakimu berdekatan, tarik napas, dan selagi membuang napas, membungkuk dan angkat tanganmu. Idealnya, jari harus menyentuh lantai, tapi orang yang baru melakukan ini mungkin tidak bisa menyentuhnya. Gak apa-apa, semakin sering berlatih, semakin lentur tubuhmu. Jika bisa, letakkan tangan di belakang tumit, bernapas normal, dan tahan asana ini. Serius, saat kamu siap menaikkan tubuh, tarik napas dan lakukan perlahan. Jangan lupa pemanasan sebelum mencoba asana ini ya. Mountain pose bisa menjadi awal yang bagus untuk yoga. Ini juga membantu menguatkan rambutmu. Rahasianya, rapatkan jari kaki dan lengan harus sejajar dengan torso. Jangan lupa bernapas normal, tarik napas saat memanjangkan tubuh, dan buang napas saat tulang belikat kembali normal. Meskipun cukup sederhana, ini melibatkan otot utama dan membantu sistem pencernaan yang membawa nutrien pada rambut. Pencernaan buruk dan stres memicu kerontokan parah. Diamond pose membantu meredakan stres dan menyehatkan usus. Untuk mencobanya, duduk lurus di lantai dan regangkan kaki. Pastikan tumit rapat, letakkan telapak tangan di samping dan menghadap lantai. Kaki harus dilipat sekarang, lalu letakkan tangan di paha. Rileks dan tarik napas dalam-dalam. Saat kamu siap menyelesaikan asana ini, kembali ke posisi awal dan luruskan kakimu. Omong-omong, ini satu-satunya asana yang bisa dilakukan setelah makan loh. Satu lagi asana yang membantu darah bersirkulasi langsung ke kulit kepala yang disebut raised leg pose. Ini sangat mudah, berbaring di lantai dan letakkan telapak tangan di lantai, luruskan tangan di samping tubuh. Luruskan tubuh, lalu perlahan angkat kakimu. Sudut idealnya sekitar 45-60 derajat. Menahannya seperti ini mungkin cukup sulit, tapi kamu harus mencobanya setidaknya 1 menit. Sirkulasi darah penting untuk kulit kepala karena akan memberi nutrisi. Jika ternutrisi, rambut tumbuh cepat dan kamu tidak pernah mengalami rambut kering. Yoga itu bagus, tapi ada lebih banyak cara untuk membantu rambut tumbuh alami. Minyak lavender bagus untuk rambut. Ini bahkan bisa membantumu saat kesulitan menghadapi kerontokan musiman. Tambahkan beberapa tetes minyak lavender pada sampo atau conditioner dan kamu akan melihat perbedaannya. Jangan teteskan minyak langsung ke botol ya. Kemungkinan besar minyaknya akan terpisah. Dan jangan pernah gosokkan langsung ke kulit kepala. Campurkan sampo dan minyak di telapak tanganmu. Teh kamomil juga bisa membantu masalah kerontokan jika kamu membilas rambutmu dengan teh kamomil setelah keramas biasa. Ini juga bisa mengurangi bengkak di mata saat diaplikasikan pada kapas. Teh kamomil juga bagus untuk orang yang ingin tenang dan bahkan membantu menyembuhkan luka cakar jika kucingmu terlalu agresif bermain denganmu. Ini berkat kandungan antibakteri dan antiinflamasinya. Jangan remehkan scrub kulit kepala karena itu sangat membantu sirkulasi darah. Kebanyakan scrub yang bisa dibeli di toko dibuat dengan garam, tapi kadang-kadang scrub tersebut cukup keras untuk kulit sensitif. Coba deh buat scrub sendiri dengan mencampur 2 sendok makan gula, 1 sendok makan minyak kelapa, dan 1 sendok teh cuka. Idealnya sih pakai cuka apel. Lebih bagus jika kamu tambahkan beberapa tetes minyak esensial seperti lavender, rosemary, jeruk, dan pastikan kamu tidak alergi ya. Jadi sebaiknya kamu tes alergi dulu. Aplikasikan campuran ini di kulit kepalamu dan pijat selama beberapa menit. Lalu, keramas seperti biasa. Gunakan cara ini 1 atau 2 minggu sekali. Minyak kelapa juga bisa sangat membantu untuk rambut patah dan bercabang. Jika kamu merasa sudah lama tidak potong rambut, tapi rambutmu tidak bertambah panjang, artinya ujung rambutmu patah.
Minyak kelapa tidak hanya mencegah rambut patah, tapi juga melembabkan dan menghaluskan semua jenis rambut. Bahan alami lain adalah lidah buaya. Ini sangat berguna bukan hanya untuk rambut, tapi untuk kulit juga. Lidah buaya bisa menenangkan dan membantu menghentikan kerontokan. Kamu hanya perlu mengaplikasikan gel lidah buaya ke rambut dan kulit kepala, lalu diamkan beberapa menit. Penutup kepala sederhana bisa membuat rambutmu sangat indah. Kamu hanya perlu memakainya dan mendiamkannya semalaman atau setidaknya selama beberapa jam. Panas akan terkumpul di dalam semacam rumah kaca di kepalamu. Hal itu meningkatkan produksi sebum. Kamu harus keramas keesokan paginya, tapi itu sepadan karena sebum sangat menutrisi rambut. Tapi panas tidak selalu bagus untuk rambut loh. Beristirahatlah dari pengering rambut sesekali dan pilih mengeringkan rambut secara alami. Memang lebih lama dan hasilnya mungkin tidak sebagus saat kamu menata rambutmu dengan pengering rambut atau catokan, tapi rambut butuh istirahat sesekali. Cara tidur juga sangat berpengaruh. Kalau kamu punya bantal yang super nyaman, pastikan kamu sering mengganti sarungnya. Sarung bantal menjadi tempat kuman dan itu bisa membahayakan kulit dan rambut. Kamu juga mungkin ingin mencoba sarung bantal sutra. Sarung bantal seperti ini tidak meregangkan rambut dan kulit karena jika dibandingkan dengan katun, sutra kurang menyerap kelembapan. Jika menyisir rambut kering adalah rutinitas pagimu, coba deh tidur tanpa bantal demi rambutmu. Kita semua membolak-balikan badan pada malam hari kan? Setiap kamu berguling di kasur dan bermimpi buruk atau mencoba tidur, kamu menggosokkan rambut ke sarung bantal dan ini yang menyebabkan rambut patah. Satu lagi hal yang harus kamu hindari adalah tidur saat rambut basah. Ini bukan hanya merusak rambut dan membuatnya sangat kusut, tapi juga tidak higienis. Setiap kamu keramas, pijat kulit kepalamu dengan keras, nggak rumit kok. Hanya gosokkan jari ke kulit kepala dalam gerakan memutar. Semakin lama kamu menggosok kulit kepala di bawah pancuran, semakin bagus. Bukan hanya pijatan yang penting, tapi juga cara membilas sampo. Jika rambutmu cepat sekali berminyak, mungkin artinya kamu tidak membilas rambut setelah menggunakan sampo atau conditioner. Biotin penting untuk pertumbuhan rambut, namun tidak perlu membeli suplemen, cukup sesuaikan pola makanmu. Jika kamu tambahkan telur, serelia utuh, susu, kacang, dan protein rendah lemak seperti daging pada menu makananmu, itu sudah sangat cukup. Ingat, sangat sedikit orang yang bisa mencerna susu. Ada enzim spesial di tubuh yang mengurai gula dalam susu. Enzim ini hilang pada banyak orang dewasa, gulanya disebut laktosa, jadi orang dewasa yang tak bisa mencernanya mengalami yang disebut intoleransi laktosa. Sekitar 68% populasi dunia tidak bisa mencerna susu. Kaldu tulang adalah sumber vitamin yang bagus untuk rambut dan kulit. Kaldu tulang dipenuhi dengan kolagen dan biotin. Selain itu, menurut pengobatan Tionghoa, ginjal menentukan rambut dan kaldu tulang bisa membantu menjaga ginjal tetap kuat dan sehat. Tinggal di tempat beriklim panas atau dingin, jika kamu ingin punya rambut cantik, kamu wajib punya topi. Pada musim dingin, suhu minus merusak folikel, jadi rambutmu bisa mulai rontok secara tak sengaja. Paparan sinar matahari langsung juga tidak bagus karena matahari membuat kering rambut dan kulit kepala. Jadi, pakai topimu.